musik-musiknya, mesra juga informasinya. 102,8 Radio Mesra itu namanya. Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radiondoe. Awah, yolo. Bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampe toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscribe, subscribe, cok. Dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Komen, like, and share. Tarik mang. 102,8 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kembali kita bersama dan Bang Ude hadir untuk kita semua untuk berbagi terkait iman dan Islam. Dan tak terasa hari ini kita sudah masuk di hari yang ke-11, malam ke-12 insya Allah. Dan malam ini seragam dari Departemen Agama. Tema ceramah Tarwiyah adalah terkait dengan akhlak bermedia sosial. Ya, nanti kita akan ulas bagaimana seharusnya akhlak dalam bermedia sosial itu dari sudut pandang Islam menurut Bang Ude. Nah, itu ya. Menarik ini, karena ini yang ngetren sekarang. Iya, bahkan itu survei terakhir hasil Nielsen penonton televisi itu menurun paling tinggi 1 jam. Iya. Dalam 24 jam. Hasil penelitian dari Asosiasi Internet Indonesia itu 196,71 juta orang Indonesia, berarti 73,7%, 73,7% itu masyarakat Indonesia sudah mengakses internet. Iya. Bahkan dari Telkom kemarin di Bro DJ, lebih banyak yang mempunyai HP daripada penduduk Indonesia. Iya, karena rata-rata kita saya punya 2 HP. Punya 2 HP Android. Iya. 300 juta lebih ya yang pengguna HP. Ternyata penduduk kita lebih banyak HP-nya daripada penduduknya. Iya. Baik, seperti biasa kita akan mendengarkan dulu lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan diantarkan oleh ananda kita. Silakan. Maju sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata linabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara harrataini yanqaliba ilaikal basara khashi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimashabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Shadaqallahul azim. Besok insya Allah temanya terkait ayat-ayat tadi ya. Bukan ayat, tapi generasi Qur'an. Generasi Qur'annya. Bocorannya di sini. Membangun generasi Qur'an. Membangun generasi Qur'an. Termasuk saya dengan Bang Ude ini sudah tidak bisa dibedakan lagi mana yang ustaz narasumbernya, mana yang penanyanya. Beda-beda tipis, cuma ustaznya saya tipis. Baik Ustaz, silakan. Baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Insyaallah bahwa sebentar malam kita memasuki malam yang ke-12 di bulan suci Ramadan. Dengan 11 puasa akan kita tuntaskan pada hari ini. Adapun tema adalah akhlak dalam bermedsos. Dengan fadilah sebentar malam, siapa yang tarawih menghidupkan malam-malam Ramadan, maka kata Nabi dia akan datang pada hari kiamat sedang wajahnya seperti cahaya bulan purnama. Jadi orang-orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan sebentar
maka dia itu wajahnya akan bercahaya seperti bulan purnama ketika nanti mereka akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi inilah yang didapat insan mesra bagi mereka yang menghidupkan malam Ramadan, khususnya pada malam yang ke-12 di bulan suci Ramadan. Ya, entah itu dia hanya 8 rakaat, hanya 20 rakaat, dia berzikir di masjid. Yang jelas dia tidak sia-sia satu malam Ramadan tanpa ibadah kepadanya, ya. Jadi jangan pernah sia-siakan Ramadan itu berlalu begitu saja tanpa ada ibadah dan amalan yang kita lakukan. Karena seluruh amalan-amalan Ramadan itu setiap malamnya itu ada ketentuan dan fadilah yang didapat bagi orang-orang yang menjalankan ibadah di malam-malam Ramadan. Berarti wajahnya bercahaya dan berseri-seri, maknanya adalah berbahagia terus ya. Betul. Berbahagia terus. Tidak usahlah kita kalau di akhirat bercahaya wajah. Kita saat di sini wajah kita sudah bercahaya hanya mungkin karena bedak mungkin. Iya, batuan serum. Luar biasa ya. Luar biasa itu. Orang mandangi kita. Maka selalu selfie. Selalu selfie. Selfie saja baru kita share lagi, lalu orang mengomentari, cantik sekali, ternyata dibalas efek kamera. Mode cantik. Bentar, dulu ada istilah 360 dulu. Iya. Sekarang sudah 180 derajat. 180. Luar biasa itu, luar biasa ya. Ini ada perubahan yang seperti itu. Nah, itu terkait dengan selfie tadi ada hubungannya dengan akhlak bermedia. Betul. Namun sebelumnya Bang Ude kan ada terpisah antara akhlak dan media. Akhlaknya dulu seperti apa nih akhlak? Akhlak itu apa itu? Akhlak itu yang paling tinggi itu Om Bas itu insan mesra. Akhlak itu tidak bisa lagi dibagi ketika kita mengatakan akhlakul karimah. Jadi akhlakul karimah itu akhlak yang sempurna pada diri Nabi. Dan itu hanya dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang mengatakan misalnya sifat terpuji atau sifat tercela itu bisa dibagi karena ada perbandingan. Tapi akhlak itu kalau dikatakan akhlak yang karimah itu akhlak yang paling tinggi dimiliki oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak bisa lagi dibagi-bagi. Saking tingginya akhlaknya Nabi sampai-sampai bukan manusia yang memuji, Allah yang memuji itu akhlaknya Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Akhlak Nabi jujur, saking jujurnya Nabi tidak pernah berbohong meskipun hanya satu kali. Yang kedua akhlaknya Nabi sabar, saking sabarnya Nabi dalam Al-Quran ada kalimat sabar itu innallaha ma'as-sabirin. Makna kesabaran di situ ada 3. Sabar menjalankan perintah Allah. Nabi tidak pernah mengeluh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pernah juga Nabi saking susahnya itu menjalankan perintah Allah lalu dia minta pensiun jadi Nabi. Pernah kan? Iya. Tidak sama kalau kita menghadapi kehidupan begitu stres. Pensiun bawahan deh. Apalagi menghadapi pimpinan panitia bawahan keluar daerah. Iya. Kita lagi penyiar ini biasa stres. Stres ya, betul itu. Jadi Nabi tidak seperti itu. Tetap dia sabar menjalankan itu. Dan Nabi juga sabar ketika menjalankan yang namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak hal-hal yang menarik ketika kita berbicara akhlak, apalagi kita kaitkan dengan yang namanya medsos. Yang bermedia sosial. Jadi tangan itu punya akhlak, mulut punya akhlak, mata punya akhlak. Beda dengan karakter atau sifat beda. Karakter itu dilahirkan pada pendidikan. Kalau akhlak itu dilahirkan pada ibadah. Iya. Oke, kita terima telepon dulu. Oke. Silakan. Mudah-mudahan berkah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada istilah dulu Pak Ustaz. Iya. Mulutmu adalah harimau. Mulutmu adalah harimau. Iya, pepatah mengatakan. Telunjukmu adalah harimau. Telunjukmu adalah cakar harimau. Jadi begini. Iya. Ini kan orang bermedsos tidak terlalu susah mengetik saja ya. Iya. Bagaimana dalam hukum Islam? Ini kan Islam tidak mau ria ya. Iya. Ini kan banyak orang beli nikah darah baru, Iya. aplikasi beli baju baru. Iya. Posting. Makanya Iya. aku nanti beli baru ditampilkan. Iya. Beli atau baru. Bagaimana ini bentuk dalam Islam menampilkan yang begini? Iya. Mandre masuk ditampilkan sih. Iya. Jadi ini kan mempengaruhi mungkin yang melihat bahwa dia perlihatkan ini dasar ria kah atau memang ada dasarnya memperlihatkan. Iya. Nah, yang kedua Pak Ustaz begini, ini kan gampang sekali orang mengkritisi yang mau dikritisi. Kalau dia mau bicara seperti begini dia kan agak kiku berbicara. Iya. Iya. Jadi kalian anak sandera
Yang mana namanya kritikan, yang namanya ujaran kebencian. Ini kan kadang agak simpang siur yang namanya kritikan dengan ujaran kebencian. Iya. Bagaimana di Makassar pernah kita dengar bahwa ada orang yang melakukan kejahatan, ditembaki, itu membuat orang merasa bahwa ini tidak melalui aturan. Jadi saya dalam sering Jumat Curhat itu Ustaz mau tahu yang mana namanya dikritisi kepolisian dengan rasa kebencian. Karena ini berbeda tipis antara mengkritisi satu penegak hukum atau pemerintahan dengan kebencian. Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Iya, ini biasa memposting di media sosial. Beli mobil dengan ucapan mencekik tuh. Pertanyaan Bang Ude antara motivasi dan pamer. Iya. Jadi disinilah pentingnya kita ada namanya etika ya. Jadi kita lihat dulu ketika kita memposting sesuatu, makanya di situ yang diposting itu adalah hal-hal yang mungkin mengajak orang untuk berbuat baik, mendidik orang ketika melihat postingan kita. Dan itu sangat tipis sekali ketika kita memposting sesuatu dan tidak pernah dan tidak bisa, bukan berarti tidak menimbulkan ria. Itu tipis sekali bedanya itu antara ria dengan motivasi kita memposting. Iya seperti itu. Makanya kita sebenarnya memposting sesuatu itu tidak usahlah posting kalau kita habis belanja ini, tidak perlu, tidak penting ya kalau saya. Apalagi kalau kita buka puasa lalu diposting semua makanan, kasihan masih banyak saudara-saudara kita yang tidak makan, kan seperti itu. Makan ikan bakar di pinggir pantai. Apalagi beli-beli ini diposting lagi, kasihan. Bagaimana tetangga kita ya? Kalau dia lihat tetangga kita yang makin miskin, kira-kira sakit hati atau bagaimana? Yang gitu kan. Kalau dilihat yang seperti, apalagi semua punya yang namanya HP. Kalau kita posting misalnya kita ibadah atau apa, itu bisa saja menimbulkan ria seperti itu. Tapi yang harus kita posting adalah ajakan untuk misalnya ikut pengajian. Misalnya kita posting ada pengajian di sini, ayo rame-rame kita ikut yuk. Tidak ada masalah. Kita mengajak orang untuk berbuat baik. Nah, itu motivasi kita sebenarnya. Apalagi jangan pernah curhat di medsos. Ini juga kalau dikit-dikit curhat di medsos. Inilah makanya bedakan antara kritikan dengan ujaran kebencian. Kalau kita misalnya ya, mohon maaf ini, kadang-kadang kita menyerang institusi. Misalnya tadi disebutkan oleh Bang Ode, bagaimana kalau misalnya dia mengkritisi satu institusi, lalu apakah dia ujaran kebencian atau tidak? Modelnya kan begini, kalau dia mengkritisi satu institusi, tentu dia memberikan feedback ya, timbal balik, ada solusinya, bahwa saya ada suka instansi seperti ini harusnya diperbaiki manajemennya. Kan itu mengkritik ya. Kalau dia pakai manajemen seperti misalnya tusuk sate, itu tidak profesional. Tapi kalau dia mulai dari atas sampai ke bawah dia perbaiki, maka institusi itu akan jauh lebih baik. Nah, kalau dia ujaran kebencian, itu dia seakan-akan mengatakan percuma kita lapor ke sana karena tidak pernah dihiraukan. Nah, ini yang terjadi kan di medsos itu hari yang dari siapa itu, orang Jeneponto kalau salah. Hanya kebencian kepribadian muncul larinya kepada institusi, karena merasa tidak tersalurkan. Akhirnya dia buat di TikTok lah sampai berepisode muncul terus. Pada akhirnya dia masuk kena jeratan undang-undang IT. Nah, seperti itu. Jadi di sini juga pentingnya ada namanya moderasi beragama dalam toleransi, kemudian kita saling menghargai. Seperti itu. Jadi sangat susah sekali sebenarnya. Makanya ketika kita memposting, maka itu niatnya diperbaiki dulu. Niatnya mau apa? Mau pamer atau tidak? Karena itu pamer dengan posting itu hampir tidak bisa dibedakan. Karena memamerkan juga itu kalau di Facebook kan memperlihatkan juga, memamerkan. Tetap pamer seperti itu. Ada pergi misalnya melamar ke Sengkang, Wajon, udah diterima jodohnya, naik lagi. Pakai lagu India lagi. Iya, tapi alat Saripah. Kalau saya bersyukur-syukur lah sama Saripah ya. Kita berpuluh-puluh tahun dikasih menangis oleh orang India. Akhirnya dibalas oleh Saripah satu orang. Orang ini dikasih menangis. Oke, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Bangapara Lembang. Oke, Pak Aldi, silakan.
Ya, betul kalau bercerita soal sosial media, Iya. sejuta cerita. Iya. Ada yang sementara salat secara langsung, Iya tahu lah. ada yang sementara khutbah Iya. buka HP, ada yang bermasalah dengan istrinya status. Kenapa jarang ada yang mau berpose selfie di kuburan ya? Atau sementara gali kubur baru selfie lagi di situ. Itu baru. Ingat kita akan kesini nanti. Ya. Seperti itu. Ya. Ada begitu. Tapi kalau masalah berbagi masalah Iya. kebaikan atau seperti yang dibilang Ustaz tadi, jadi masalah yang menjadi banyak juga mencela ketika Iya. mengkritisi Hmm. bahwa kegiatan-kegiatan keagamaan yang tidak ada dalilnya dianggapnya itu Bidah. bidah. Kalau azan di kuburan, baca Al-Quran di kuburan, bidah. Tidak ada dalilnya, masih neraka. Naik taksi bid'ah, bukan kafir kan? Ada komunitas yang tertulis di situ, Iya. Al-Quran dan hadis mazhabku, selalu mengkritisi, maulid juga dikritisi, apalah. Ini pasal mana? Kalian apa cocok? Kayak bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama lagi intinya dia mengkritik, Iya. antara mengkritik dan kalau saya tangkap tadi. Pokoknya aku salah pikiran, Iya. beda salah kok. Kalau saya tangkap tadi maksud Bang Ude, jangan cuma mengkritik institusi kalau Anda tidak paham sistem institusi itu. Iya, betul. Jangan Seperti itu mengkritisi modelnya. begitu ya, Bang. Iya. Misalnya kau mengkritisi kepolisian, jangan mengkritisi kepolisian kalau Anda tidak paham seperti paham, apa seperti SOP-nya, apa, undang-undangnya, aturannya. Dia punya aturan masing-masing kan. Iya, seperti Jago itu. ku tutu makritik senetik ke kuning. Pak jadi, iya. Pak jadi. Iya, ingin mengkritik pemerintah Kita pahami lihat itu dulu. ya. Siapa Indona? Iya sana yang baru yang viral itu yang naik motor itu dia yang melintas di depannya Pak Jokowi. Iya. Pak aja jago. Apa aja jago. Selesai. Kenapa racing apa? Karena pada intinya tadi menurut Bang Udi mengkritik itu ada solusi, artinya kita paham dulu Ya, apa paham institusi dulu apa itu, isinya. Artinya, bagaimana proses perencanaan pembangunan. Beda kalau ya, kita- beda ya kalau kita mengkritik dengan ujaran kebencian. Iya, Kalau iya. ujaran kebencian itu terkadang itu menampilkan segala kekurangan institusi itu lalu mengajak orang untuk sama-sama untuk tidak mengikuti itu. Iya, berarti nafsu setan Iya, ya, nggak boleh, amarah nggak boleh. setan yang muncul. Boleh seperti itu ya. Iya. Nah, kemudian ini gini, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jadi bertolong-tolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, bukan bertolong-tolong dalam kemungkaran dan maksiat. Iya. Jadi seperti halnya apa yang dikatakan oleh Pak Aldi, memang seperti itu modelnya dalam bermedsos. Ya apa saja boleh tampilkan, tapi tidak pernah orang-orang yang menampilkan di medsos itu sesuatu bahwa apakah ini ada manfaatnya atau tidak. Iya. Makanya itu dalam bermedsos itu kita harus perhatikan pertama adalah informasi yang bermanfaat. Ada manfaatnya apa tidak? Nah, seperti itu. Kemudian kita harus tabayun. Iya. Tabayun. Tabayun itu kalau ada mengatakan itu bid'ah, tabayun dulu. Tabayun. Maksudnya cek and recheck dulu bagaimana. Panas saya. Iya. Verifikasi Lalu ada mengatakan tidak dalilnya. Ingat ya, Pak Aldi, Iya. bahwa dalil itu bukan satu. Dalil itu ada dua. Iya. Dalil nagli dengan dalil akli. Akli, ya. Nagli itu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Iya. Kemudian akli itu adalah akal manusia. Akal, bikin akli. Sebab itu Al-Quran dengan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi pernah bertanya kepada Muaz ketika diutus untuk menjadi gubernur. Iya. Andai kata Muaz, bagaimana engkau menetapkan hukum? Dia bilang, saya lihat Al-Quran ya Rasulullah. Kalau di Al-Quran tidak ada, ya saya lihat Sunnah Rasul hadis. Kalau hadis tidak ada, bagaimana? Kata Muaz, ya saya ijtihad pikiran saya. Maka itu namanya dalil juga. Makanya ulama itu memakai yang namanya metode ijtihad dengan qiyas. Iya. Jadi ada namanya qiyas itu, Nabi naik onta, ya kita naik motor, itu mengkiaskan sama-sama mengendarai. Iya, sama-sama alat transportasi. Iya. Menyamakan. Nabi maulid dengan puasa hari Senin, ya kita maulid dengan makan soko kan mengkiaskan ya sama. Jadi jangan menganggap bahwa itu adalah bid'ah seperti ini. Selalu kita mau menyamakan seperti itu, enggak mutlak ya. Karena itu ada perkembangan dalam pemikiran Islam sebenarnya. Iya. Ya. Berarti asas kegunaannya yang dilihat. Iya. Oh, tadi Manfaatnya ya. sama Ji. Iya. Betul. Oke. Halo. Halo, assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
ini kan kita pernah lihat itu orang kalau tampil ini kan menghasilkan uang. Iya. Istilahnya seperti YouTube ya, kita betul. pernah tahu itu kan Baywong pernah sengaja mengkdrt istrinya. Tapi ternyata itu hanya permainan. Iya. Artinya supaya dia mendapatkan uang. Iya. Bagaimana hasil daripada itu? Karena dia membohongi publik. Prank namanya itu. Dia dapat uang. Iya. Nah, ini ada tren lagi artis tadi di Bakti Dojar, dia buka puasa di dalam air di kolam renang. Nah, ini kan akan membuat masyarakat begitu dia tampil beda, Iya. dia mendapatkan uang. Tapi bagaimana uang yang didapatkan itu kan pembohongan publik. Sama dengan anak-anak remaja yang biasa laba atau lupuin apa nak lepung kali ya. Iya. Itu kan banyak kejadian Mau viral ya? posting kita banyak. Mau viral. Termasuk anak Ya, muda viral lagi. begitu. Anak muda lagi Jadi, menikah tinggi buaya. ini semua pertanyaan kita, uangnya dia dapat tapi dia pembohongan seperti Baywong itu. Padahal Baywong, ya. ini ternyata tidak dia pukul istrinya, hanya permainan supaya ratingnya naik. Iya. Nah, bagaimana uang yang didapatkan itu? Hasilnya dari Iya. pembohongan publik. Oke, iya. Pak Bude. Assalamualaikum. Itulah tadi kita katakan bahwa memang kita perlu tabayun apakah betul yang dilakukan itu atau tidak. Jadi makanya kalau ada yang seperti ini itu namanya ngeprank ya. namanya Ya, namanya permainan seperti itu. Tapi kalau dalam pandangan Islam itu subhat, harta benda yang kita dapatkan. Karena kita membohongi orang untuk mendapatkan yang namanya Iya. uang. Iya. Itu hasil penipuan namanya ya. Kalau dalam Islam tidak boleh dan itu subhat ya. Sedikit lagi bisa menjadi haram. Tetapi kalau dalam dunia bermedsos ya itu dianggap wajar-wajar saja karena memang sudah samanya seperti itu. Sama dengan film. Iya. Kan kita bohongi orang. Kalau film itu beda ya. Hiburan kan ya? Beda kalau film itu nuansanya adalah hiburan tok. Hiburan tak ya. Artinya Iya. mereka membuat film itu dan ada alur ceritanya. Tapi kalau yang kita lakukan di sebagai YouTuber misalnya itu dalam bentuk film juga, tetapi kadang-kadang itu menimbulkan hal-hal yang dalam pikiran manusia secara psikis itu bisa menimbulkan apa istilahnya disequilibratin, ketidakseimbangan jiwa melihatnya. Mau dikasih begini gara-gara mau dapatkan uang, padahal ternyata Kan di TikTok itu banyak sekali Bang Ude, seperti yang kisah nenek-nenek itu mandi lumpur sampai itulah. kedinginan yang menabrakkan diri. Artinya misalnya. kan begini Bang Dimas, bahwa semua orang itu mau viral di mata manusia, tapi tidak ada orang mau viral di mata Allah. Iya. Makanya kalau kau tarawih sebentar malam, kau viral di mata Allah. Itu dia. Kita ini mau viral di bumi kan, tidak mau viral di langit. Iya. Beda dengan Uwais Al-Qarni. Iya. Uwais Al-Qarni itu viral di langit, tapi tidak viral di manusia. Bahkan Nabi mengatakan itulah Uwais Al-Qarni adalah manusia langit. Ya, makanya Umar dengan Ali bin Abi Thalib, kata Nabi, Umar dengan Ali, kalau kau ketemu dengan Uwais Al-Qarni, datanglah menghadap sama dia, kemudian mintalah engkau didoakan, karena doanya itu diterima oleh Allah. Karena begitu viralnya kan. Sudah bikin heboh langit ya. Iya, betul. Dia bisa menggetarkan langit karena baktinya kepada kedua orang tuanya. Gitu. Nah, kita tidak seperti itu. Kita selalu mau terkenal karena mungkin ada pundi-pundi dari rupiah kita dapatkan dengan postingan seperti itu. Padahal sesungguhnya postingan itu harus postingan yang betul-betul mendidik. Betul-betul mendidik ya. Karena sekarang kan pendidikan itu bukan hanya pendidikan sekolah, lingkungan, keluarga, tapi pendidikan digital. Ini yang paling banyak sekarang dan ini bisa merusak kita. Bagaimana kita bisa menciptakan generasi yang baik, tapi kalau dia melihat postingan yang seperti itu, mau tidak mau mereka terpengaruh. Ingat Om Bas dengan Bang Dimas dengan Insan Mesra, bahwa anak itu ketika melihat sesuatu itu anak itu istilahnya apa, hubbut taklil, senang meniru. Apa yang dilihat dia tiru, apa yang dilihat dia tiru. Sekarang perkataan bosku saja itu yang pertama kan adalah Baywong. Setiap kita begitu balas WA, iya siap bosku, kan seperti itu kan. Itu kan menggejala, menjawab seperti itu viral. Tapi kita tidak pernah melihat bagaimana asas manfaatnya. Dia seperti itu. Bagi-bagi sedekah misalnya, bagi-bagi apa saja. Kalau manfaat bosku menyenangkan orang sih tidak ada masalah. Iya, artinya kan kalau kita boleh pemahaman saya, karena saya juga sering pakai kata-kata itu sebagai penghormatan kita, karena sepatutnya dipanggil di bapak merasa mau toalet dan mana dipanggil di om lagi ya. Makanya jalan tengahnya lari ke itu panggilan yang seperti itu istilahnya memasyarakat saja ya.
Artinya bahwa panggilan itu mau tidak mau itu sudah melekat di hati kita karena memang mudah diucapkan dan itu bahasa akrab, Bahasa prokem ya. Begitu. Iya, bosku. Dulu kan bro, halo bro, sekarang bosku. Yang lebih parah ketika ada di depan tambahan kalimatnya, mana THR bosku? Aman nih kira aman nih. Tadi telepon Pak Dokter Kamaludin hadir mendengar. Iya. Adakah? Ya, seperti itu. Adakah THR bosku? Ada tambah-tambahan ya. Tapi itu ada maksudnya tadi Bang Uda itu ada yang hiburan. Ketika memang itu hiburan ada masalah. Iya. Tapi ketika membohongi publik dengan efek misalnya ada kengirian terhadap orang, ada pemikiran orang bisa berubah. Ini kan psikologis. Waktu tahun-tahun pertama waktu pemerintah wali kota Parepare itu kan gencar itu bagaimana itu di medsos itu menyerang beliau, tapi beliau tidak pernah menggubris meskipun beliau itu adalah orang ahli hukum. Iya. Secara berta bahwa ketika dia mau menghakimi selesai. Beliau kan tidak ambil pusing seperti itu. Makanya Pak Wali dalam hal ini adalah menampilkan dia adalah sebagai sosok pemimpin yang memang bisa dijadikan sebagai panutan. Bahwa beliau diserang tapi beliau tidak pernah menggubris serangan orang-orang yang menjelekkan dirinya di medsos, tapi dia mengatakan dia adalah masyarakat saya. Ini contoh misalnya Bang Uda ini tidak begitu kenal dengan Pak Wali Kota kita. Tapi dia sangat mengenal. Pak Wali tidak begitu mengenal Bang Uda, tapi Bang Uda mengenal sekali Pak Wali kita. Luar biasa ya. Maksudnya bahwa kebaikan seorang pemimpin itu harus kita contoh. Getting the people kan seperti itu. Dan beliau adalah seorang tokoh yang memang bisa mengedukasi masyarakatnya. Iya. Dan saya yakin ini kon Magola karena di penghujung terakhir masa jabatan beliau baru disanjung oleh Bang Ude. Padahal kan apa urusannya kalau sudah mau selesai? Tidak ada hubungannya. Bukan seperti itu ya. Artinya kebaikan itu yang wajar untuk kita sebutkan karena itu adalah bagian daripada ibadah. Gitu. Man sama Allah wa man yura illah. Dilarang menyebutkan kejelekan, tapi sebutkanlah kebaikan orang itu. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan ini menyebar virus ini kemana-mana. Virusnya Bang Ude bisa menyebar ya, virus kebaikan. Walaupun Bang Ude tidak begitu dikenal, ternyata Bang Ude mengenal sekali yang namanya Pak Wali Kota kita. Luar biasa. Mudah-mudahan ada kesempatan Pak Wali bisa berkolaborasi. Kita berharap sih ada Pak Wali bisa datang ke sini, Pak ya. Ternyata Pak Wali tidak begitu kenal Bang Ude kenal betul dengan Pak Wali. Enaknya begitu kalau kita obrol sekali-kali hadir Pak Wali Kota ya. Boleh. Iya. Ada kerinduan gitu. Kita ingin mendengarkan di masa terakhir beliau menjadi wali kota ini betul. Kesan-kesan pesannya. Di jabatan beliau itu bisa meninggalkan yang hal-hal yang bisa membekas di hati kita semua. Iya. Kita ingin mendengar apa sih amalan beliau sehingga dihujat, dihajar, apa saja tenang-tenang aja. Saya juga saya juga kagum sama beliau ini. Iya. Begitu tenangnya beliau saya biasa aja. Iya. Biasa aja. Betul. Ya? Biasa aja. Bahkan hujatan itu luar biasa itu secara psikologi itu bisa betul. Ada yang menjelekkan beliau fisik misalnya tapi dari fisiknya dijelekkan, pokoknya omongannya, pembangunan dijelekkan. Tapi biasa aja. Prinsipnya kan begini ya, dalam kajiannya Fuad Rumi itu adalah pandanglah manusia dengan penuh cinta dan kasih sayang. Jangan pandang manusia dengan kebencian. Sebab kalau kau pandang manusia dengan kebencian, bagaimanapun baiknya orang tetap tidak bagus juga penilaianmu, karena kau yang muncul adalah kebencianmu. Pandanglah manusia dengan penuh cinta dan kasih sayang. Meskipun dia orangnya jelek, tidak baik, tapi kau pandang dia dengan kasih sayang, kau bisa menghargainya. Apalagi doa juga buat dia. Iya, betul. Iya. Oke, mudah-mudahan ini satu pesan yang baik buat kita lakukan, termasuk ini bagian dari ilmu ikhlas sebenarnya. Beliau, saya pernah disuruh beli buku Kuantum Ikhlas. Dan saya beli buku itu begitu saya disampaikan, beli buku ini Kuantum Ikhlas. Karena biasa kalau saya ceramah saya biasa ceramah mengenai masalah keikhlasan. Lalu saya disarankan beli buku ini Kuantum Ikhlas. Dan saya beli bukunya di Makassar. Saya sudah punya itu buku. Kuantum Ikhlas luar biasa itu, memang bagus. Kuantum Ikhlas. Bagus tapi berat yang dilaksanakan. Apalagi yang suka bermedsos ria ya. Itulah tadi makanya saya bilang tanya tabayun dulu. Cek dulu beritanya benar apa tidak. Seperti itu. Jadi kemudian yang ketiga sebenarnya kalau kita bermedsos itu tidak memberi dan tidak menebar kebencian. Mengajak orang membenci. Kalau kau benci orang, sudah kau saja. Terus lah kau aja lah orang benci.
benci-benci kok diajak. Mengajak kebencian itu. Buka puasa kayak mengajak, ya. Iya. Silakan menelpon. Oke, Ya. silakan. Kolaborasi jadi kita Bang Ude sih Bang. Halo, kembali lagi Bang Ude. Ya, silakan. Nah, kita kan berbicara pemimpin ya. Ya. Iya. Kami juga di tingkat RW di pemimpin. Betul. Ya. Nah, jadi Kepala rumah tangga memang juga mungkin. dalam dasarnya ini kita pemimpin pasti ada suka ada tidak suka. Iya, betul. Nah, jadi ini dalam periode Pak Wali Kota kita ini kan PSM lagi juara. Iya. Kita bercerita bola ini ya. Iya, betul. Itu banyak menyatakan pencitraan, ya kan? Nah, tapi waktu kami penerima insentif, Pak Wali Kota kita itu mengatakan dia mau naik tingkat. Ya. Jadi kalau tidak ke Senayan, jadi Makassar. Ya. Jadi tingkatannya naik. Natalnya Parepare, dan Iya. dia akan perhatikan Parepare ke depan. Iya. Jadi banyak kadang yang merasa bahwa apabila pemimpin itu mau maju, selalu dianggap pencitraan. Contoh, Melo ni maju, noni soromang itu paci-paci. Melo si maju, lo dia datang orang-orang miskin. Iya. Tapi setelah duduk, biasanya dia ini ke Jalan Nukma. Dulu waktunya mau naik, selalu lewat Jalan Nukma umpama. Nah, jadi ini kita mau bagaimana kriteria namanya pencitraan. Karena di sisi lain yang merasa tidak sepihak dianggap pencitraan. Iya, Bagaimana iya. hukumnya yang tidak sepihak? Selalu mencari celah-celah yang perlu dijadikan kritikan Iya. supaya bisa bagaimana pemimpin itu terhambat ke depan. Iya. Oke, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar tuh Bang Udi, pencitraan itu sebenarnya bahasa promosi kalau di niaga, Ya. kan? Seperti itu. Jadi Dicitrakan jadi. mencitrakan. Jadi kita itu selalu ingin mencitrakan diri kita baik kepada orang, baik kepada Allah. Ketika kita sholat itu kan citra baik kita kan. Kita citrakan diri kita kepada Allah bahwa saya inilah hambamu ya Iya, Allah. yang taat beribadah kepada Dan Allah. ketika kita misalnya pemimpin lalu kita turun ke selokan untuk membersihkan, saya kira memang yang namanya pemimpin kan Harus memberikan contoh ya. tidak bukan lagi memberikan contoh, dia pelayan rakyat. Iya. Seperti itu kan pelayan kan. Pelayan, Saya ya. pemimpin pelayan. Lihat Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau ke pasar, lalu ada ibu-ibu, ada barang dagangannya mau diangkat. Lalu apa kata Umar bin Abdul Aziz? Tapi dia tidak tahu kalau ini adalah khalifah yang kelima itu. Diangkat itu barangnya itu. Lalu ibu itu mengatakan, andai kata khalifah tahu seperti ini, Iya. padahal yang dia ajak bicara adalah khalifah. Dia senyum-senyum saja mendengar itu. Iya, kan seperti itu kan. Iya. Nah, jadi apa yang ditampilkan oleh pemimpin Parepare hari ini, Iya. saya kira itu bukan hal yang pencitraan dalam artian yang jelek ya, tapi memang dia citrakan dirinya bahwa di Parepare lah PSM bisa juara. Itu harusnya Dan seperti itu itu. fakta. Fakta itu. Faktanya. Tidak bisa ditolak loh. Ya. Iya. Ketika yang PSM itu tersyok di mana dia harus Sampai di Kalimantan komplesnya kan, komplesnya. iya sampai di mana saja Sampai di tidak ada. Bali. Akhirnya diterima oleh Pak Wali, bahkan Pak Wali yang melobi Iya. boleh tidak bisa karena memang agak jauh juga. Parepare adalah merupakan tempat yang paling netral. Alhamdulillah diambil dan memang Parepare selama PSM main di Parepare di lapangan B.J. Habibie itu satu kali saja draw, Persija saja 1-1. Ya. Selain itu adalah pokoknya dilibas semua. Iya. Itu kan prestasi yang luar biasa kan? Tapi Pak Wali itu kan cukup bijak juga, dia selalu mengatakan Pak ini berkat doa kita semua. Iya, betul. Dia bilang begitu Tidak juga. pernah mewakili, Iya. tidak pernah mengatakan ini berkat saya kan? Nah, iya. Tidak pernah kan? Itulah pemimpin. Iya. Itulah pemimpin. Iya. Dia selalu mengatakan ini berkat doa kita semua ini masyarakat. Bahkan supporter Persebaya dijamu dengan baik. Lo coba luar biasa. Ada pemimpin seperti itu? Iya. Adakah kita PSM ketika misalnya supporternya PSM berangkat ke Surabaya, pernahkah dijamu oleh wali kotanya? Tidak pernah, bro. Iya. Di sinilah Anda di sini di Parepare, Anda dijamu dengan baik. Iya. Dikasih tempat nginap dengan baik, dibawakan makanan dengan baik, luar biasa. Dijemput dengan baik, diantar lagi sampai ke Makassar. Iya. Artinya hasil-hasil yang dihasilkan oleh Pak Wali ini memang sebenarnya perlu dicitrakan supaya Perlu, orang tahu perlu, dulu iya. orangnya seperti ini. Iya, harus Bukan seperti bermaksud itu. untuk menonjolkan Pak Bukan. Wejago kayak. Iya. Bukan lagi menebar kebencian kepada mereka, ya. Iya. Tetapi ya itulah istilah bahasanya, bahasa pemimpinnya itu adalah engkau hujat saya dengan penuh kebencian,
saya balas kau dengan karya-karya saya. Kan Iya, seperti iya, itu. iya. Karya ada penuh dengan kecintaan. Iya, karya itu. Iya, iya. Harusnya itu dilihat. Ya. Betul. Kalau kita mau berbanding dengan keburukan dengan kebaikan, masih banyak, lebih banyak kebaikan ya. Iya. Nah, saya ngitori oleh bukti makinyaran. Iya, iya gitu. Iya, nah pernah yang bertanya, kenapa pare-pare disebut orang kata cinta? Ya jawabannya gampang saja dengan lagu. Karena kita sengsara jika tak punya cinta. Berarti Itu memang jawabannya. tidak ada yang salah ya. Iya, iya. Dicitrakan itu memang. Iya, tidak salah loh kalau dicitrakan, tapi yang wajar. Iya. Kalau seperti itu. Sehingga Wajar, kan? kemudian kalau beliau mau misalnya naik tingkat, Ya. orang yang ada di luar yang masih menjadi daerah Iya. itu, oh ya betul orang yang seperti ini yang kita cari. Sekarang kan orang begitu PSM juara, sekarang orang sudah banyak orang mau jadi pahlawan, Iya. ya kan? Ya, Hampir-hampir bikin testimoni. Iya, bikin testimoni kan. Hampir-hampir wali kota kita terlupakan. Padahal biasanya luar biasa sama PSM. Iya, iya, iya. Coba ya kan. Yang jelas ini Luar biasa ini. motivasi kita juga. Iya. Iya, beliau ingin Artinya buktikan- banggalah kita punya pemimpin seperti itu. Kita bersyukur di samping beliau memperhatikan masyarakatnya, juga dia adalah pemimpin yang memperhatikan agama. Iya, iya. Satu yang perlu dicontoh dari beliau adalah semangatnya begitu kuat. Ketika ingin meraih sesuatu, fokus, berdoa, ikhtiar, dan jangan pernah berhenti. Iya betul. Insya Allah. Betul Karena sekali. Tuhan kan hanya punya apa namanya takdir, jodoh, yang lain kita diberi kuasa untuk Ya mudah-mudahan ya kita bisa sama-sama kolaborasi lah. Iya, Ini memang luar Ya, biasa. beliau ya. Bagaimana di bawah kepemimpinan 9 tahun lebih Pak Wali itu selaras infrastruktur dengan pembangunan keumatan. Betul. Beberapa imam masjid, Ya, kemudian betul. Hampir dinaikkan semua umrah. imam masjid itu sudah naik semua ke tanah suci. Tidak usah imam masjid, guru mengaji. Guru mengaji. Iya, Guru mengaji. Jangan guru mengaji, mubalik. Mubalik saya naik. Iya. Mubalik saya naik ke tanah suci. Dan bagus beliau tidak pernah beliau selfie. Ini saya sudah kasih naik haji orang ini. Tidak pernah. Padahal Iya. tidak pernah. Enggak pernah masuk Tidak dia pernah kan? di sosial. Tidak pernah. Iya. Imam-imam yang bicara, mubalik-mubalik yang bicara. Iya. Itu luar biasa. Jadi apakah ini masih dianggap pencitraan? Tentu tidak. Itu bagian daripada amal yang ditebarkan oleh pemimpin kita seperti itu. Berarti beliau juga paham tentang akhlak dalam bermedia sosial. Iya. Ada etika dalam bermedia sosial. Betul, ya. Alhamdulillah Bang Ude, setelah ini kita nanti mendengarkan hikmah-hikmah dari beliau. Oh ya ada dia. Setiap hari, Itu insya Allah. hikmahnya juga ada. Jadi ini hikmah Ramadan. saya itu hanya bisa memberi satu kata untuk beliau pemimpin Parepare. Beliau ini Bapak Dr. HM Topampawe, SHMH. Beliau adalah multi talenta. Multi talenta. Iya. Ya. Dan kita berharap sih semoga ke depan bisa melanjutkan apa yang menjadi Iya, kita beliau betul. ya, ingin memajukan Parepare, ingin mengembangkan UKM dan lain sebagainya. Insya Allah. Iya, termasuk kalau kita melihat apakah beliau pencitraan atau tidak, sepertinya ini motivasi juga buat kita. Pembangunan dilakukan itu adalah citra yang paling besar. Tak bisa dipungkiri itu. Iya. Sama sih kata-kata beliau, oh Pak Mamang, lorongmu pertama saya jadikan lorong peduli ya. Punya kah? Iya. jadi pemimpin berikutnya ya udah mulai kalah kayak standar nama aku Sabar aku. Iya. Ini boy, luar biasa pemimpin di belakang nanti kalau sudah PR besar bagi dia. Iya. Bisakah saya minimal kalau saya tidak bisa menyaingi sama dengan dia? Minimal melanjutkan. PR besar itu. Oke, Iya. kembali kita ke tema ini Iya. Baik. tentang media sosial. Media Apa sosial. yang sekali lagi mungkin bisa semakin diperjelas ini Bang Ude. Iya. Apa yang harus diperhatikan misalnya supaya ya itu yang namanya motivasi dan pamer itu bisa kan terkadang kita membuat video misalnya sedang sholat itu kan artinya supaya orang ikut kita sholat, tapi kan Iya. ada juga yang milu si Aceng. Nah bagaimana itu Bang? Iya. Bagi-bagi takjil. Artinya kan itu saya katakan tadi yang paling pokok di sini adalah kadar keimanan kita melihat sesuatu. Makanya setiap kita melihat sesuatu tabayun dulu lah. Saya melihat ini, alhamdulillah, mudah-mudahan oh ya betul ini. Kita melihatnya seperti itu. Jadi kita memandang di medsos itu adalah memang yang kita lihat adalah kebaikan. Jadi bermedsos itu sebagai sarana untuk menebar kebaikan. Iya. Itu dulu. Jadi kalau ada kebaikan misalnya dia sholat, tutorialnya misalnya seperti itu, atau kan di TikTok ada hadis yang disampaikan tetapi dia hanya baca satu hadis, tidak usah dikritisi,
Kami sampaikan saja, masih ada hari seperti ini, tidak ada masalah. Itu kan bagian daripada dakwah. Bagaimana Ya. yang posting aurat ini, Pak? Ini tidak, dosanya, Iya. dosa jariah itu. Oh begitu Bang. Iya. Ya, yang perlu dijelaskan ini bagaimana Dosa ini, Bang? jariah. Iya. Jadi bapak ibu, terutama ibu-ibu yang perempuan, posting dirinya tidak pakai jilbab dan menutup aurat, itu jasa jariah. Apalagi sudah naik haji ya. Iya, berapa banyak orang yang melihat di medsos itu dosanya berapa banyak yang kau tanggung. Gitu, itu bahayanya itu. Wah, luar biasa nih. Hati-hati ternyata ini. Tidak boleh Bukan itu hanya jadi. persoalan Tangan ini juga akan diminta pertanggungjawaban nanti. Karena kau yang suka menyebar. Ya, posting kiri kanan, kok ada lagi begini, kau sebar lagi. Iya. Padahal itu sesungguhnya adalah hoax yang kita sebar, tapi kita posting juga karena kita belum pernah cek and cek apa benar apa tidak. Karena terkadang keinginan kita mau jadi yang pertama. Pertama. Informasi. Saya pertama berinformasi. Jadi sekarang kan banyak wartawan yang tidak punya kantor, yang tidak punya kantor kan? Iya. Nah, seperti wartawan medsos itu. Iya, muncul tambah berita. Yang paling parah kalau ada orang kecelakaan, dia tidak bantu, dia foto saja. Tolong bantu ini, bagaimana cara mau dibantu? Kau dulu ada di situ, bantulah dulu. Iya. Dia foto saja, ada yang kenal ini. Iya. Orang sudah kesakitan. Bahkan Bagaimana caranya? Bayangkan kalau hal itu terjadi pada dirimu. Ya. Bayangkanlah hal itu terjadi pada Tidaklah bantu orang nah foto nih. Iya, berarti intinya sebaiknya media sosial dipakai untuk berdakwah. Berdakwah. Bisa kan Pakai menebar kebaikan. Iya. Pakai sebagai informasi. Jadi informasi misalnya ada yang tahu gak ini KTP-nya ini kebetulan ada di rumah sakit ini ada keluarganya, kan itu bagian informasi sebenarnya. Mentransfer ilmu bisa. Iya, boleh. Begitu, Boleh. Transfer ilmu boleh. Iya. Resep masakan Iya. dan sebagainya. Ya, Bang Ude tadi Bang Mamang sempat singgung terkait sebagai media sosial sebagai media dakwah. Iya. Nah, ini kan harus informasi yang sangat luar biasa. Kita banyak sekali ulama, bahkan ada ulama yang saling silang pendapat dengan sebuah masalah. iya. Bagaimana kita memilih dan memilah ulama itu Iya. sehingga ini benar-benar ulama yang kita bisa ikuti. Iya, gampang saja. Ada mempertontonkan juga ini perdebatan kan Iya. biasanya anak-anak ini Bang Ude. Iya kan, ya seperti itu kan, itu saja. Semua orang sudah cerdas selama ada medsos. Semua orang sudah pintar. Persoalan kualitas keilmuannya ya harus dilihat bagaimana caranya ketika dia menyampaikan. Iya. Makanya kalau menurut mazhab Imam Syafi'i berkata, kalau kau mau cari ulama, carilah ulama yang dibenci oleh pemerintah, Penguasa ya. penguasa. Iya, Carilah. iya. Dialah ulama su'uh. Iya. Dialah ulama yang sesungguhnya. Cari ulama yang tidak mau kerjasama dengan pemerintah. Jadi banyak itu. Banyak ulama kita, alhamdulillah, memang tidak dekat dengan pemerintah, tapi dia menjadi kontrol sosial bagi mereka. Iya. Nah, itu harusnya seperti itu. Ya, misalnya banyak kan ya, ada Prof Somad, ada Ali Hidayat, ada Buya Rasi, ada Dr. Rasi, kemudian ada Buya, banyak ulama kita. Kan ulama ini tingkatannya adalah orang yang pintar. Jadi ketika pemerintah ingin membuat kebijakan, dia bertanya dulu kepada ulama bagaimana ini. Tapi kita kan ada wadah namanya MUI, ya, MUI. Itu juga bisa jadi pertimbangan sesungguhnya kan. Itu Majelis Ulama Indonesia, itulah wadahnya ulama sesungguhnya. Kita harus lihat di situ. Jadi selama tidak keluar daripada Al-Quran dan hadis, sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya silakan kita ikuti. Kita mengikut kepada mereka. Tapi ada memang itu yang menganggap dirinya bahwa dia ulama, ternyata tidak pernah mencitrakan dirinya sebagai ulama. Iya. Tadi ingat beberapa tahun lalu Bang Ude bilang gampang aku jadi ulama, modal 500.000. Selesai. Dan sudah ada Mbah Google yang membantu. Iya. Dan itu begitu. Jadi ya mudah sekali kita memahami kedalaman ilmu seseorang. Iya. Kalau pendapatnya, kalau dia berpendapat dengan satu patokan, satu pendapat, itu terus susah. Iya. Agak sulit untuk diajak berdebat. Oke, closing. Kenapa? Iya. Karena satu pokok pikiran dia pakai. Sementara masih banyak hadis lain yang mungkin belum dikaji. Iya. Harusnya seperti itu. Berarti butuh track. Saya kasih contoh ya. Ada contoh satu. Sebelum kita selesai, contoh satu adalah ada hadis yang selalu diposting itu masuk di TikTok sampai mau viral. Iya. Bahwa perempuan itu sholat yang paling afdal adalah di rumah. Betul itu hadisnya. Betul hadisnya seperti itu. Bahwa Nabi pernah mengatakan bahwa perempuan itu lebih baik sholat di rumahnya, jangan di masjid. Tapi tidak sampai di situ. Asbabul urutnya hadis ternyata banyak. Bahwa ada hadis turunan setelah itu Nabi mengatakan karena waktu itu perempuan banyak difitnah oleh orang kafir Quraisy, bahkan mereka diancam. Jadi ada hadis yang mendukung kembali bahwa kalau perempuan mau ke masjid jangan dilarang. Iya. Artinya begitu. Berarti hadis keluar itu kondisional dan situasional ya. Asbabul urutnya dulu lihat. Tapi dia memakai pendapat bahwa enggak. Pokoknya tidak ada seperti itu, yang jelas perempuan dilarang. Enggak.
Baik Bang Ude. Ya, gitu ya. 1 menit waktu kita. Oke. Baik, sama serah. Alhamdulillah. Insyaallah saya ulang kembali bahwa sebentar malam kita berada pada malam yang ke-12 dengan akhlak bermedsos, dengan fadilah. Dia akan datang pada hari kiamat nanti dengan wajah seperti sinar rembulan atau bagaikan bulan purnama wajahnya ketika dia menghidupkan malam Ramadan, dia tarawih sebentar malam. Jadi inilah pahala yang didapat atau fadilahnya. Adapun kita bermedsos, kita perlu perhatikan ada 5 hal ya dalam bermedsos. Yang pertama adalah informasinya itu harus yang bermanfaat. Kemudian yang kedua kita tabayun ketika melihat sesuatu. Kemudian tidak menebar kebencian. Yang keempat adalah kita tetap menjaga lisan kalau kita cek secara langsung. Kemudian yang kelima adalah medsos itu adalah sarana tebar kebaikan, bukan tebar kebencian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, program ini bisa disimak melalui YouTube dan juga jangan menampangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesranya musik-musiknya, mesra juga informasinya. 102,8 Radio Mesra itu namanya. Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan